Mengorbankan seluruh orang itu tidak baik. Baru saja meninggalkan paha Lin Baijian. Pukulan ini, jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan dipukul keras di kepalanya. Sebelum dia bisa mengatur napas, Lin Bai menarik pedangnya dan meluncur di lehernya secara kebetulan. Ada suara mendengung di kepala korban. Aku bilang kalian berdua, bicaralah dengan baik, dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Panggilan. Tinju itu terayun lagi. Suara Matt agak kesal. Ketika saatnya tiba, aku akan memukulnya dan mematahkan kepala anjingnya. Tepat saat dia menghindari tinjunya, Lin Bai tiba-tiba menikam pedangnya. Pendeta korban panik, dan dengan cepat memutar tubuhnya menjadi potongan panjang, menghindari pedang dengan berbahaya dan berbahaya. Suara samar Lin Bai datang. Kamu tidak bisa mengatakan itu tanpa nama. Aku pikir tubuh pria itu bagus, dan cocok untuk disuling menjadi sarungnya. Kalian berdua berbicara denganku di sini, dan gerakan tanganmu tidak berhenti sama sekali. Pengorbanan itu juga di bawah serangan kedua pria itu, dan buru-buru berubah menjadi berbagai bentuk untuk menghindari serangan kedua pria itu. Pada akhirnya, pendeta itu hampir menangis. Bisakah kamu berhenti melakukannya? Bicaralah dengan baik, jangan lakukan apa-apa. Aku akan menjadi bodoh. Pengorbanan tidak punya pilihan. Dia meledakkan avatarnya, yang berarti dia kehilangan salah satu ketergantungannya. Sekarang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia sama sekali bukan lawan dari keduanya. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa membunuhnya. Tiba-tiba, pengorbanan itu berhenti, karena dalam persepsinya, keduanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah dia sudah pergi? Bukankah kamu masih bersenang-senang berbicara di sana sebelumnya? Sekarang giliran pendeta yang bingung. Aku ingin menjulurkan kepalaku untuk melihatnya, tapi aku tidak berani bergerak dengan santai. Tiba-tiba, tekanan agung datang dari langit. Hanya menyimpulkan dari kekuatan ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menolak kesuksesan dalam kondisinya saat ini. Pendeta itu hanya ingin kabur dari tempat persembunyiannya, tapi lingkaran sihir muncul di sekelilingnya. Aku ketahuan dari awal. Aku ini apa? Bisakah kamu bersikap baik? Saat pendeta pengorbanan menyentuh lingkaran sihir, dia mengerti. Di mana keduanya berbicara banyak? Jelas bahwa dia telah menemukan posisinya dan mempermainkannya. Terlalu tidak sopan. Pendeta itu menabrak lingkaran sihir. Tidak banyak pengorbanan untuk melihat metode blokade semacam ini, jadi saya hanya bisa mencobanya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Namun benturan ini, sang pendeta langsung menyesalinya. Lingkaran sihir mempengaruhi lebih banyak lingkaran di sekelilingnya, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, menunjuk ke titik vitalnya. Jika ada sedikit kekurangan, itu adalah jalan buntu. Dengan cepat melihat ke atas dari tempat persembunyian, selain dari aura menakutkan sebelumnya, apakah ada hal lain? Tak satu pun dari mereka. Langit biru lebih bersih dari wajahnya yang dicuci. Ditipu. Matt tertawa, muncul di depan pendeta, dan mengepalkan tinjunya langsung ke sampul Tianlingnya. Katakan padamu untuk menjadi sombong dan menyerang secara diam-diam. Jangan berani. Kedua pukulan ini dapat digambarkan sebagai pukulan yang sangat keren. Pendeta korban tidak berani bergerak, karena takut jika tidak hati-hati, pedang itu akan menembus jantungnya. Bertahan untuk menerima dua pukulan, itu adalah perasaan mati lemas di lubuk hatiku. Lin Bai tersenyum ringan. Cukup untuk bermain, bawa dia kembali ke Lord Light Lord. Mater mengangguk, dan tepat setelah meraih korban dengan kekuatan iman, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia menatap Lin Bai. Saya melihat Lin Bai membawa tangannya di punggungnya, melihat ke langit di kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jubah Tao bergerak dengan angin, yang merupakan konsepsi artistik yang cukup indah. Kepala Matt berdengung. Ini mirip dengan kebiasaan Lord Light. Memikirkan kembali metode sebelumnya yang digunakan Lin Bai. Itu juga merupakan teknik yang digunakan Lord Light sendiri. Tetapi kekuatannya lebih kuat daripada ketika orang percaya biasa menggunakannya. Dan ketika dia bermain dengan pengorbanan sebelumnya, ekspresi Lin Bai sangat mirip dengan ekspresi menghibur Lord Guangzhou. Untuk sementara, Matt tidak tahu bagaimana berbicara. Apa hubunganmu dengan penguasa cahaya? Lin Bai menoleh dan tersenyum ringan. Hubungan master magang. Hubungan subordinasi. Menurutmu hubungan seperti apa? Hubungan seperti apa? Melihat tatapan nakal di mata Lin Bai, dia benar-benar berbeda dari Qin Yichen. Matt menghela napas lega. Itu tidak buruk. Hanya saja beberapa tindakannya mirip dengan Lord Light Lord. Dan itu tidak membuktikan bahwa dia lebih dekat dengan Lord Light Lord daripada dirinya sendiri. Lupakan saja. Kurasa kamu tidak ada hubungannya dengan Lord Light. Setelah Matt melawan dengan kata-kata ini, dia bergegas langsung ke aula utama cahaya dengan pengorbanan. Tidak ada lagi obrolan. Urusan Lord Light lebih penting. Saat Matt dan Lin Bai kembali ke aula utama cahaya, Qin Yichen memandang mereka dengan ringan. Kalian membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang aku harapkan. Matt ketakutan. Ini salahku untuk kembali ke Lord of Light. Lord of Light harus menjadi prioritas pertama. Lin Bai, yang ada di samping,
Tidak memiliki penjelasan apapun, dia berjalan ke samping, menyesap teh, dan kemudian kembali tanpa tergesa-gesa. Aku baru saja bersenang-senang, dan aku tertunda. Bagaimanapun, Lin Bai telah berlatih dengan Qin Yichen selama 10 tahun, dan dia telah menemukan makna mendalam di balik pertanyaan Qin Yichen. Hanya khawatir tentang bahaya apa yang mereka berdua temui di luar. Sekarang saya menjelaskannya, itu terungkap. Duduk di kursi, menggoyangkan kakinya, Lin Bai menunjuk ke posisi pengorbanan. Tuan Cahaya, kami membawa kembali barang-barang itu, bagaimana Anda memasaknya? Memasak. Begitu dia mendengar dua kata ini, Raja Binatang Guntur, yang telah berjongkok di dekat pintu, tiba-tiba tersadar. Dia dengan cepat melihat ke lokasi pengorbanan, dan tiba-tiba merasa cemburu di lubuk hatinya. Naik ke depan dengan hati-hati. Tuan Cahaya, apa yang kamu lakukan dengan makananmu? Benda jelek ini menjijikkan untuk dilihat. Lihat aku lagi. Ini montok dan juici. Daging ini juga ditempa sesuai keinginanmu. Setelah dipanggang, pasti enak. Tidak ada lemak sama sekali. Dengan tampilan sanjungan, Raja Binatang Guntur tidak lupa mengejek pengorbanan di sampingnya. Pikiran pendeta itu berdengung. Kenapa kamu begitu licik? Jika bukan karena saya saat itu, apakah Anda dapat menempati langit dan memperkuat barisan binatang guntur? Kamu ingin menjadi jatah untuk orang lain. Pergilah sendiri, jangan menyeretku. Pendeta korban sangat marah sehingga cukup digoda pada awalnya. Tetapi sekarang dia harus diejek oleh Raja Binatang Guntur ini. Buruk rupa. Jika saya mengatakannya beberapa hari yang lalu, saya harus memenuhi keinginan Anda dan merebus Anda. Thunder Beast King meliriknya, matanya penuh penghinaan. 2 hari yang lalu, ketika Thunder Beast King tahu bahwa dia akan direbus dan dimakan, dia merasakan keluhan di hatinya. Tapi sekarang, adalah mungkin untuk naik ke eksistensi seperti Lord Light Lord. Bahkan sebagai jatah, itu lebih baik daripada menjadi Raja Binatang Guntur di dunia ini. Dengan persyaratan Lord Guangzhou untuk kualitas daging, itu pasti akan memberi Thunder Beast beberapa peluang untuk meningkatkan produksi daging. Dengan perluasan Kuil Lord of Light, garis keturunan Thunder Beast-nya secara alami akan mendapatkan beberapa sisa. Misalnya, bidang bintang tertentu dialokasikan khusus bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa dagingnya bisa masuk ke mata Lord of Light. Raja Binatang Guntur bersujud lagi. Juga minta Lord Light untuk memeriksa, apakah terlalu gemuk atau terlalu kurus. Aku bisa menyelesaikannya.